Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian fikih sunnah Sayyid Sabiq, karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 365, bagian 5, jumlah rakaat salat malam. Tidak ada jumlah rakaat batasan tertentu untuk salat malam. Ia dianggap sah walaupun cuma dengan 1 rakaat salat witir setelah mengerjakan salat isya. Ada, kalau di Bidayatul Mujtahid itu Ibnu Rushd mengatakan ijma' ulama tidak boleh salat malam hanya 1 rakaat. Itu ijma' ulama kata Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ini karena ngaji fikih saya sampaikan ya. Jadi kalau panjenengan kalau mau bisa witir 1 rakaat itu syaratnya ba'diyah isya dulu. Ba'diyah isya 2 rakaat baru boleh witir cuma 1 rakaat. Nah, kalau enggak ba'diyah isya minimal salat malam itu 3 rakaat minimal. Kalau kata Ibnu Rushd itu ijma ulama.
kata Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengerjakan salat malam, baik dengan jumlah rakaat yang banyak maupun yang sedikit. Dan kami diperintahkan untuk mengerjakan salat witir setelah mengerjakan salat malam. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi ta'dilu bi asyrati alafi salatin. Salat di masjidku pahalanya sebanding dengan salat 10.000 salat. Wa salatu fil masjidil haram, dan salat di masjidil haram ta'dilu bi mi'ati alfi salatin, atau tu'dilu bi mi'ati alfi salatin, sebanding dengan 100.000 kali salat. Wa salatu bi ardi ribat, dan salat di bumi perbatasan sini dikerjakan di tempat lain dibandingkan tempat lain. Salat dikerjakan di ribat itu perbatasan. Ta'dilu bi alfi salatin, sebanding dengan 2.000 kali salat. Dengan bi alfi salatin, bukan alfi bukan 2.000, 2 juta. Wa aktsaru min dzalika, dibandingkan kalau salat di tempat lain. Wa aktsaru min dzalika kullihi ar-raka'atani yusallihi ma'al 'abdu fi jawfil lail. Dan yang lebih banyak dari semua itu adalah 2 rakaat yang seorang hamba mengerjakannya di tengah malam. Jadi keutamaan sholat malam di sini mengungguli kelipatannya maksudnya. Sholat di Masjid Nabawi, bahkan juga di Masjidil Haram, bahkan di negeri perbatasan yang notabene rawan terjadi konflik. Nah, terus kemudian itu semua kalah kelipatannya dengan kalau kita mengerjakan sholat di tengah malam itu. Ini kalau kita merujuk pada riwayat ini ya. Cuman ada yang mengatakan riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan riwayat ini lemah. Ya, sholat malam itu memang utama. Cuman kok sampai mengalahkan sholat di Masjidil Haram itu kok tanda tanya gitu. Saya baca di catatan kakinya memang ada potensi ini riwayatnya lemah. Ya, jadi saya tadi membaca itu aja tanda tanya. Mosok sih mengalahkan yang di Masjidil Haram. Kalau yang masyhur kan kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. Di Masjidil Aqsa juga 1.000. Ada yang mengatakan 500 riwayatnya. Kalau di perbatasan memang nanti ada keutamaan sendiri itu. Cuman kok kalah sama sholat malam itu
sempat tanda tanya, ternyata di dalam catatan kakinya memang ada potensi lemah di sini. Di antara sebabnya kalau saya baca di catatan kaki itu, dalam periwayatan ada namanya kerancuan matan hadisnya itu. Kalau di ilmu hadis namanya ittirab, hadisnya itu muttarib. Nah, hadis muttarib itu bisa rancu dalam sanad, bisa rancu dalam matan, materi hadis. Ini nampaknya muttaribnya ada di matan hadisnya, materi hadisnya. Hadis muttarib itu termasuk hadis yang lemah biasanya. Kenapa? Tidak di sanadnya nggak masalah. Ada kata-kata gitu? Oh nggak, apalagi tambah. Ini kalau yang di bagian saya yang baca tadi itu ada kerancuan pada materi hadisnya juga. Oh itu namanya muallaq. Muallaq itu bisa menjadi sahih kalau disebutkan lengkap sanadnya oleh rawi yang lain. Contoh, di dalam Sahih Bukhari itu, di Sahih Bukhari itu Pak, banyak hadis muallaq itu. Tapi dinyatakan sahih oleh para ulama karena murid-murid Imam Bukhari menyebutkan lengkapnya sanadnya, gitu. Ya. Betul Pak, itu tidak salah itu. Jadi kalau tidak disebutkan sanadnya namanya hadis muallaq. Hadis muallaq itu dhaif juga, memang lemah. Tapi dia bisa tertolong kalau ada ahli hadis yang lain yang menyebutkan lengkap sanadnya. Ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari, saya ulang, di dalam Sahih Bukhari itu hadis muallaq banyak. Tapi tetap sahih. Kenapa? Karena setelahnya murid-muridnya Imam Bukhari itu menyebutkan sanadnya secara lengkap. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Enggak, saya cuma bertanya-tanya, mosok sih salat Masjidil Haram kalah sama salat malam gitu. Ternyata betul hadisnya lemah ini. Pun lanjut nggih. Kemudian Iyas ibn Muawiyah Al-Mazini meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la budda min salatil laili walau halbashatin wa makana ba'da salatil isya'i fahuwa minal lail. Hendaknya salat malam dikerjakan walaupun hanya sebentar, seukuran waktu yang digunakan untuk memerah susu kambing. Waktu setelah mengerjakan salat isya, waktu mengerjakan salat isya adalah waktu malam. Ini terjemahannya kurang pas. Dan apa saja yang dikerjakan setelah salat isya maka dia termasuk salat malam. Itu terjemahan yang pas itu. Ya, terjemahan yang pas adalah wa makana ba'da salatil isya'i fahuwa minal lail. Itu terjemahan yang pas adalah dan salat yang dikerjakan setelah salat isya sudah dinilai sebagai salat malam. Makanya ba'diyah isya itu bisa masuk dalam daftar salat malam, witir 1 cukup. Itu saya baca juga saya ketahui juga dalam fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, itu beliau mengatakan begitu juga itu. Jadi kalau mau salat malam itu usahakan ba'diyah isya dulu, kecuali jenengan safar di mana rawatibnya enggak dikerjakan karena mengambil rukhsah, maka witirnya paling enggak 3 witirnya, kecuali ada tahajud witir 1 boleh, tidak apa-apa. Kalau yang saya tahu dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd itu rahimahullah beliau mengatakan ijma ulama itu. Pun lanjut. Jadi sempat-sempatkanlah sholat walaupun cuman sebentar gitulah kalau bahasa kita ya. Sempat-sempatkan sholat malam walaupun cuman sebentar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku membicarakan sholat malam sebagaimana sebagian sahabat berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sholat malam dikerjakan 1/2 malam, 1/3 malam, 1/4 malam, seukuran waktu yang digunakan untuk memerah susu onta dan seukuran untuk yang digunakan untuk memerah susu kambing. Sahih riwayatnya. Kalau gampangannya tadi itu terserah mau di awal, pertengahan atau akhir, kerjakan walaupun cuma sebentar. Jangan sampai ditinggal walaupun hukumnya enggak wajib.
Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kami mengerjakan sholat malam walau hanya 1 rakaat. Tapi ingat ketentuannya setelah ba'diyah isya. Ya, kalau nggak ba'diyah isya minimal 3 kalau witirnya tok. Kalau mustatan sholat yang lain, misalnya sholat sunnah mutlak 2 rakaat, setelah itu witir 1 rakaat boleh kalau gitu. Hal yang paling utama dalam mengerjakan sholat malam. Tapi ini hadisnya bunyinya satu, Ustaz, begini. Ulama itu tidak biasa menyimpulkan dari satu hadis tanpa mengkaitkan dengan hadis yang lain. Nah, setiap hadis itu biasanya punya fikih hadis. Sebagaimana setiap ayat biasanya punya tafsir. Dan fikih hadisnya itu ya oleh para ulama menjelaskan tidak boleh sholat malam itu kalau hanya witir 1 rakaat saja, kecuali jenengan setelah ba'diyah isya atau sholat sunnah yang lain baru witir 1 tidak apa-apa. Hal yang paling utama adalah mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Kalau 11 seperti yang sering dikerjakan oleh kebanyakan orang di kota. Terus kalau 13 berarti ada rakaat pembukanya. Ada rakaat pembukanya. Jadi kalau 11 berarti tahajudnya 8. Witirnya berapa? 3. Kalau 13 sholat pembukaannya 2, tahajudnya 8, witirnya 3. Ada yang mengatakan juga, cuman saya belum baca riwayatnya, ada yang mengatakan juga bahwa 11 itu witirnya saja. Kalau yang saya baca witirnya Nabi itu 1, 3, 5, 7, 9. Kalau yang 11 itu saya pernah baca satu pendapat, tapi saya belum pernah baca riwayatnya. Bukan tidak ada, belum pernah baca riwayatnya. Ia boleh memilih antara menyambung sholat malam dan sholat witir atau tidak menyambungnya, boleh. 11, 14, 9, 14 boleh. Di sholat malam witir sambung sekalian. Jadi Nabi itu pernah mengerjakan sholat malam dengan cara begitu. Tapi ini komentarnya saya Sabik ya. Komentar saya Sabik yang saya tahu. Sependek yang saya pahami enggak. Memang witirnya segitu memang. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 11 itu saya belum pernah baca langsung riwayatnya, tapi saya pernah baca pendapat yang mengatakan demikian. Jadi sholat malamnya lain lagi itu nanti. Itu sependek yang saya pahami. Tapi kalau saya Sabik memahami enggak. Nabi itu 7 itu berarti 6 itu tahajudnya. 1 baru witir disambung langsung. Itu saya Sabik memahaminya begitu. Saya Sabik. Sepakat dengan saya Sabik monggo enggak apa-apa. Cuma kalau saya lebih suka memisah. Tahajud sendiri, witir sendiri. Karena nanti status hukumnya juga beda kan. Kalau witir itu muakkadah soalnya hukumnya. Sunnahnya sunnah muakkadah, witir itu. Beda sama tahajud dan kawan-kawan. Itu salat malam yang tingkatan hukumnya enggak, sependek yang saya ketahui enggak sampai muakkadah. Yang muakkadah itu adalah witir. Salat malam yang witir itu yang muakkadah. Nanti tarawih itu sunnah muakkadah. Oh berarti tarawih sama sholat malam biasa beda. Dalam mazhab Syafi'i beda. Karena tarawih itu khusus untuk istilah sholat malam yang di bulan Ramadan saja, pakai saja. Di luar bulan Ramadan tidak dinamai tarawih. Khusus di bulan Ramadan saja. Dan itu muakkadah. Statusnya muakkadah. Kalau sholat malam hari-hari itu tidak muakkadah kecuali witir. Sependek yang saya pahami ya. Sependek yang saya pahami. Makanya saya lebih memilih diputus setelah sholat malam biasa salam baru witir. Itu kalau saya pilih pendapat yang itu. Hal yang paling utama dalam mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat, ia boleh memilih antara menyambung
salat malam dan salat witir atau tidak menyambungnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Beliau mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang baik dan lamanya 4 rakaat itu. Kemudian beliau mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Jangan kau tanya memang tentang baik dan lamanya 4 rakaat itu. Lalu beliau mengerjakan salat sebanyak 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan salat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kedua mataku memang tertidur tapi hatiku tidak tidur. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 10 rakaat. Lalu beliau mengerjakan salat witir sebanyak 1 rakaat. Ini riwayat yang dipakai oleh teman-teman di Muhammadiyah karena dinilai hadisnya paling kuat. Karena di Muhammadiyah itu kan pakai tarjih ya. Pakai tarjih. Nah, ini dinilai hadis yang paling kuat. Maka di Muhammadiyah itu tarawihnya formasinya itu 4-4-3. 4 salam 3. Pakai hadis ini. Ini dinilai sanadnya paling kuat menurut teman-teman di Muhammadiyah. Gak usah berantem gara-gara ini. Biasa aja. Nah, nanti kenapa yang lain menggunakan 2 salam 2 salam? Karena ada hadis riwayat Abi Dawud yang Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Nabi menjawab, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat sunnah di siang hari itu 2 salam 2 salam. Kata ulama yang kedua ini, yang 4-4-3 itu Nabi melakukannya. Sementara yang 2 salam 2 salam itu Nabi mengajarkannya. Mana yang lebih kuat antara yang Nabi melakukan dan yang Nabi mengajarkan? Kata ulama yang kedua ini begini, apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita umatnya, tapi yang Nabi ajarkan pasti untuk umatnya. Maka dari segi materi hadis yang dikuatkan hadisnya adalah 2 salam 2 salam. Ini bagi yang mau 2 salam 2 salam. Tapi nggak usah berantem gara-gara ini ya, nggak usah berantem. Maksud saya cuma cerita aja ini karena ngaji fikih saya terangkan supaya kita nggak salah paham gitu maksud saya. Jadi ya masing-masing punya argumentasi hukum. Masing-masing punya argumentasi hukum. Ya Muhammadiyah dengan argumentasinya. Nah, teman-teman di luar Muhammadiyah yang pakai 2-2 itu juga punya argumentasi itu. Masing-masing punya argumentasi, saling menghormati dan menghargai saja. Saya sampai detik ini kalau ngimami di Masjid Muhammadiyah yang 4-4 salam. 4 salam 4 salam, 3 salam. Sampai detik ini kalau pas menjadi imam tarawih di masjid-masjid Muhammadiyah. Itu seperti itu. Oh Ustadz mau, saya termasuk yang mau. Ya paling enggak dari 4 madhab itu yang membolehkan 4 salam itu madhab Hanafi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan makruh. Kalau 4 madhab yang lain kan selain Imam Hanafi itu tidak boleh, harus 2-2 salam kecuali witir ya, kecuali witir. Kalau madhab Hanafi membolehkan. Memang dari segi fikih teman-teman Muhammadiyah itu mirip ke Hanafi. Jadi kalau secara fikih teman-teman di Muhammadiyah itu mirip Hanafi, mirip Hanafi. Ya itu seperti itu. Saya ulang nggak usah berantem gara-gara ini ya. Saling berlapang dada saja. Saya punya kawan seorang ustadz itu kalau dia sholat di masjid yang 4-4-3 tidak mau dia, nggak mau. Sebagaimana saya juga punya teman seorang ustadz
Kalau 2-2 dia juga nggak mau. Maunya 4-4. Ya wis akarepe wis. Masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Nah, tapi kita jangan berantem ya. Kita yang sudah ngaji fikih dewasa saja dalam berbeda, nggak usah berantem. Yang salah itu yang berantem. Masing-masing punya argumentasi hukumnya masing-masing. Lanjut. Iyas ibn Muawiyah. Tadi sudah. Hukum mengkodok sholat malam sekarang. Hukum mengkodok sholat malam. Izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa bila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat malam karena sakit atau sebab yang lain, beliau mengerjakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Duhanya Nabi biasanya 4, 6, 8. Kalau malamnya nggak tahajud, beliau mengganti dengan duha 12 rakaat. Dari 8 nambah 4 lagi. Satu. Yang kedua, kalau witir enggak, tetap dikodok dengan witir kalau witir. Sependek yang saya baca, Nabi tidak pernah kehilangan witir ya. Tapi beberapa sahabat kehilangan witir pernah. Dan para sahabat mencontohkannya itu dengan cara witir diganti dengan witir tetap. Jadi ketika subuh itu, sahabat yang kehilangan witir itu tetap sholat witir waktu subuh itu. Terus qobliyah subuh baru sholat subuh. Itu yang saya baca di sini, di fikih sunnah ini juga ada. Tapi kalau untuk sholat malam lewat ya sudah lewat, kompensasinya di waktu duha. Saya ulang, biasanya Nabi itu sholat duhanya 4, 6, 8. Kalau malamnya nggak tahajud, duhanya berapa? 12 Nabi itu. Lanjut. Para perawi selain Al-Bukhari rahimahullah berkata dari Umar radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang meninggalkan satu hizib wirid, hizib itu kumpulan wirid-wirid atau zikir-zikir dibaca secara rutin pada waktu tertentu atau kurang dari satu hizib karena tertidur. Jadi biasanya dia malam itu punya kebiasaan yang baik lah. Contoh salat malam misalnya atau zikir-zikir yang lain. Lalu ia membacanya antara salat fajar dan salat zuhur, maka dicatatlah oleh malaikat bahwa seakan dia membacanya di waktu malam hari. Jadi siapa yang tidur an hizbihi meninggalkan kebiasaan wiridannya itu, au an syai'in atau dari sesuatu minhu dari wiridannya itu, faqara'ahu maka dia membacanya ma baina sholatil fajr antara sholat fajar dan sholat zuhur pagi berarti, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat untuknya seperti halnya kalau dia baca di waktu malam hari. Kalau kita bicara zikir ya, selain sholat malam tadi saya kira sholat malam sudah kita bahas. Kalau wirid zikir kan ada zikir pagi dan petang. Itu kalau pagi waktu utamanya adalah sebelum matahari terbit. Waktu bolehnya setelah matahari terbit sampai sebelum zuhur. Jadi bagi ibu-ibu yang nggak sempat zikir pagi dan petang karena ngurus anak sama suami atau ngurus cucu, boleh baca zikir pagi dan petangnya itu setelah duha tidak apa-apa, setelah matahari terbit tidak apa-apa, sampai sebelum zuhur.
Nah, kalau zikir petang idealnya dibaca setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam, idealnya. Kalau nggak sempet, masih utama juga setelah maghrib sampai dengan tengah malam. Jadi asal belum tengah malam boleh masih dibaca zikir petang itu. Jadi waktu utamanya setelah asar sebelum maghrib. Setelah maghrib masih boleh sampai dengan tengah malam. Itu. Jadi kalau yang punya zikir pagi dan petang bisa digeser, tetap dinilai seperti membaca di waktunya. Gak usah khawatir. Allahu Akbar. Kemudian sholat tarawih sekarang. Sholat tarawih. Landasan pensyariatan sholat tarawih. Tarawih itu dari kata tarwihah, artinya istirahat. Jadi tarawih itu dari kata tarwihah artinya apa? Istirahat. Dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau sholat tarawih bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW itu begitu salam break istirahat dulu. Ada yang baca Quran, ada yang mungkin pulang ke rumahnya, ada macam-macam. Nanti balik lagi sholat lagi sampai menjelang sahur dulu itu. Nah, karena sewantai sholatnya disebut dengan istilah tarwihah, tarawih itu. Tapi ini penamaan ini sependek yang saya baca tapi ya itu dari para sahabat, bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dari Nabi penamaannya Qiyam Ramadan. Apa? Qiyam Ramadan. Nah, istilah tarawih ini penamaan ini oleh para sahabat dan disepakati oleh seluruh para sahabat. Namanya ijma' sahabat namanya. Itu juga dalil itu. Penamaan tarwihah atau tarawih ini. Jangan niatnya pasti kebanyakan kita niat salat tarawih itu. Jarang yang niat saya dalam hati niat Qiyam Ramadan jarang. Yang sering niat salat tarawih. Enggak apa-apa sah tetap. Itu istilah dari para sahabat dan itu ijma' sahabat nama itu. Tidak ada sahabat yang menentang nama itu. Tarwihah atau tarawih itu. Dulu sholatnya memang santai gitu. Tertib, mulai ada tertib sholat tarawih tiap malam di awal malam diimami satu imam dengan rakaat 20, bukan 11 ya, bukan 8 tapi 20. Itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan witirnya 3, total 23. Kata para ulama, yang penting satu, jangan ngebut. Jangan apa? Ngebut itu. Mau 11 silakan, mau 23 silakan. Yang penting satu, jangan apa? Ngebut. Dan harusnya idealnya kalau yang ambil 8 dan 11 dengan witirnya itu idealnya surahnya panjang-panjang idealnya. Cuman kadang jamaahnya gak kuat. Saya ingat ceritanya Allah yarham Pak A.R. Fakhruddin, Ketua Muhammadiyah terlama, Allah yarham, saat berkunjung atau diundang ke Tebu Ireng. Nah, saat itu yang ngundang Gus Dur Allah yarham. Saat itu sebagai tamu beliau diminta untuk menjadi imam sholat tarawih pas Ramadan. Kata Pak A.R. Fakhruddin Allah yarham nanya, mau yang 23 apa yang 11? Santri Tebu Ireng serentak 23 gitu. Ya sudah. Oh, versi Muhammadiyah kan tarawihnya surahnya panjang-panjang. Ini yang Muhammadiyah yang asli ya, Muhammadiyah yang asli tapi. Surahnya panjang. Begitu dapat 8, Pak A.R. Fakhruddin alham nanya ke santri, bagaimana? Mau 23 apa 11? 11 kata santri. Karena surahnya panjang-panjang. Ya kan aslinya kalau yang versi 11 itu panjang-panjang surahnya aslinya. Aslinya itu. Aslinya. Cuman kalau kita ini kan sudah banyak didiskon gitu ya. Banyak diskon. Saya itu pernah ngimami yang formasi 11 ya. Surahnya saya agak panjang saat itu. Itu ada anak muda nyeletuk di belakang. Kalau begini panjangnya surahnya kapan sahurnya ini? Bisa sampai sahur ini katanya.
Oh, diprotes ya wis. Tak cepet nawai lah. Nah, tapi masing-masing masjid memang punya kebijakannya sendiri-sendiri. Ya saya ngikut kebijakan masjid setempat. Kadang-kadang diwanti-wanti oleh DKM biasanya, Ustadz sholat taraweh rapi 8:30. Ya sudah, berarti ukuran surahnya bisa kita ukur itu nanti. Biasanya gitu. Wallahu alam. Syukur-syukur memang sudah punya imam sendiri. Kalau sudah punya imam sendiri lebih enak, sehingga imam setempat lebih tahu kondisi masyarakatnya kan. Itu seperti itu. Kalau di Tebet itu ada sholat tarawih itu 3 juz semalam. Daerah Tebet. Iya, 3 juz Pak. Wahai semalam 3 juz. Jadi 10 hari khatmul Quran. Jadi sebulan bisa khatmul Quran 3 kali. Daerah Tebet. Banyak yang tarawih. Karena orang tahu kalau tarawih itu harus siap panjang surahnya, harus siap panjang surahnya. Mereka sudah siap mental itu. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul Ramadan atau salat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Laki perempuan disunahkan salat tarawih. Sunahnya sunah muakkadah. Salat tarawih dikerjakan 2 rakaat setelah salat Isya sebelum mengerjakan salat witir. Harus salat Isya dulu. Kalau sebelum salat Isya namanya bukan tarawih nanti. Salat tarawih boleh juga dikerjakan setelah salat witir. Witir dulu berarti baru tarawih, boleh, tidak apa-apa. Tapi cara ini menyalahi cara yang lebih utama. Waktunya berlangsung sampai akhir malam. Para perawi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin mengerjakan salat tarawih tanpa mengharuskannya. Beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan hadisnya dari Bukhari. Saya mau terangkan dulu gini. Ini saya sering wanti-wanti ya, termasuk untuk saya sendiri. Usahakan di bulan Ramadan jangan bolong sholat malamnya. Saya ulang ya, usahakan di bulan Ramadan jangan bolong sholat malamnya walaupun tidak wajib hukumnya. Walaupun hanya beberapa rakaat yang bisa kita kerjakan. Demi mendapat keutamaan hadis tadi itu. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam Ramadan tarawih itu akan Allah ampuni dosanya asal dikerjakan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah. Contoh, banyak jamaah itu yang ngomong ke saya gini, Ustadz saya ini kerja pulang malam sampai rumah itu tarawih di perumahan saya sudah selesai Ustadz. Boleh nggak kalau nanti saya tarawihnya nanti aja pas menjelang sahur itu? Boleh, tidak apa-apa. Jangan ditinggal pokoknya kalau bisa. Ada yang nawar, saya sholat malamnya cuman tarawih 2 rakaat, witir 1 rakaat, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Karena gini, tarawih itu kalau dalam madzhab Syafi'i ya, minimalnya itu kalau tarawih ya 2 minimalnya. Maksimalnya 20 kalau dalam madzhab Syafi'i itu. Lebih dari itu kalau niat tarawih nggak sah. Jadi kalau lebih dari itu niat tarawih nggak sah. Witir beda lagi witir nanti. Niat witir kan bukan niat tarawih itu. Tuh, jadi minimal 2, maksimalnya itu 20 kalau dalam madzhab Syafi'i. Kalau jenengan ngambil 8, itu ngambil diskon 60%. Tidak apa-apa ya. Masih sah. Bon, lanjut. Para perawi selain At-Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan sholat di masjid. Lalu banyak kaum muslimin yang bermakmum di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat di malam berikutnya. Jumlah kaum muslimin yang bermakmum di belakangnya semakin banyak. Ketika kaum muslimin
berkumpul di malam ketiga. Nabi kita Muhammad SAW tidak keluar untuk mengimami mereka. Di pagi harinya beliau bersabda, wa qad ra'aitu sani'akum, sungguh aku telah melihat apa yang kalian kerjakan semalam. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, maka tidak ada yang mencegah aku keluar untuk menemui kalian. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir kalau salat malam tarawih itu diwajibkan untuk kalian. Hadisnya Imam Bukhari, hadis Bukhari. Jadi pernah Nabi itu salat tarawih berkali-kali, dua hari berturut-turut. Hari ketiga Nabi nggak keluar. Itu sengaja beliau meninggalkannya karena meninggalkan jamaah bersama kaum muslimin ya. Karena beliau khawatir kalau salat tarawih itu diwajibkan. Maka nanti di masa sahabat Umar radhiyallahu an ditertibkan tiap malam udah nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah final hukumnya sunnah, nggak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Inilah kadang orang itu nggak paham ya. Terus mengatakan begini, kita mau tarawih cara Rasulullah apa cara sahabat? Kan ada penceramah yang ngomong gitu kadang. Itu kesannya seolah-olah Nabi dan para sahabat bertentangan, seolah-olah. Itu tidak benar ungkapan itu. Yang betul itu para sahabat kenapa tertib mengerjakan tiap malam itu karena hukum sholat tarawih itu sudah final gitu loh. Maka nggak akan ngaruh kalau kerjakan tiap malam sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW itu. Dan itu ijma sahabat. Jadi jangan dengan dalil kita ngikut tarawihnya Rasulullah berarti 2 hari tarawih terus sehari libur nanti tarawih lagi 2 hari. Enggak gitu memahaminya. Memahaminya adalah sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW seiring dan wahyu terputus, berarti hukum salat malam di bulan Ramadan sudah final. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib bagi kita tiap hari semalam 5 waktu. Kalaupun ada salat yang wajib lain adalah fardu kifayah seperti salat jenazah. Itu seperti itu. Maka dikerjakan tiap malam tidak ada masalah. Kayak salat duha itu kan sama. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kadang tidak salat duha juga. Terus ada ustaz yang mengatakan kita nggak boleh salat duha tiap hari karena Rasulullah tidak mengerjakan tiap hari. Nah, salah lagi itu kesimpulannya. Salat duha itu sudah final hukumnya sunnah. Nabi memang sengaja meninggalkan supaya tidak diwajibkan gitu loh. Nah sepeninggal Nabi sudah final hukumnya sunnah, dikerjakan tiap hari, tidak ada masalah salat duha itu. Karena ada orang yang mengambil kesimpulan itu, jangan kerjakan tiap hari. Allahu Akbar. Wong yang Nabi kerjakan sekali saja, itu bisa dikerjakan berkali-kali. Ada hal yang Nabi kerjakan cuma sekali, tapi itu sunnah dikerjakan berkali-kali. Apa contohnya? Haji. Haji itu Nabi cuma sekali haji. Tapi kita umatnya boleh haji berkali-kali dengan ketentuan hukum sunnah, bukan haram, bukan wajib tapi. Allahu Akbar. Tapi jangan dipakai dalil gini ya, ini makanya harus ngaji fikih. Nabi pernah kesiangan sholat subuh sekali. Terus berarti kita harus pernah kesiangan berkali-kali. Ya jangan gitu, itu salah memahami dalil itu namanya. Allahu Akbar. Paham nggih? Nah, itu makanya kita ini butuh ngaji fikih hadis. Jadi tidak hanya belajar hadis tapi belajar fikih hadisnya juga. Bagaimana pemahaman para sahabat tentang hadis itu. Kayak itu, jangan jadikan kuburanku itu seperti hari raya. Itu ada yang memahami tidak boleh kita berbuat sesuatu yang berlebihan, misalnya di makam Nabi kita Muhammad SAW. Padahal maksud hadis itu kalau para ulama mengatakan maksudnya jangan jadikan raudhah makam Nabi itu seperti hari raya yang diadakan hanya setahun 2 kali.
Jadi jangan jarang-jarang ziarah makam, yang betul tuh sering-seringlah ziarah makam Nabi kita Muhammad SAW. Terutama kalau kita pas di sana. Cuman sekarang dibatasi pakai barcode kalau sekarang. Sekali kedatangan hanya punya kesempatan ziarah ke Raudhah sekali kalau sekarang. Kalau mau nambah pakai jalur belakang. Kalau sekarang katanya, nggak tahu betul apa enggak itu. Kalau dulu zaman saya masih belum ada ketentuan barcode kan bisa, pokoknya gelem desa-desaan seneng aja ziarah ke Raudhah. Itu ada sebagian orang itu jangan, itu kita nggak boleh sering-sering ke Raudhah, kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Oh, id itu setahun 2 kali. Jangan seperti id yang setahun hanya 2 kali kita ke makam Rasul. Kalau kita bersama sering-sering, itu maksudnya itu, dalam hadis itu. Itu namanya fikih hadis namanya. Apalagi itu tempat yang mustajabah. Salah tempat yang mustajabah adalah di Raudhah. Semoga Allah mudahkan kita ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin insyaallah. Untuk berhaji dan berumrah. Amin Allahumma amin insyaallah. Bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Jumlah rakaat salat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu ya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Kalau ada masalah atau masalah yang lain, ya monggo Pak Haji Amri. Terus. Bagus. Di dalam kitab ini tidak disebutkan tentang hal itu. Memang kalau kita hanya baca kitab ini boleh-boleh saja, seperti yang Pak Amri bilang boleh-boleh saja. Cuman karena saya sudah terlanjur baca kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu semacam kitab fikih perbandingan. Nah, di situ disebutkan oleh Ibnu Rus tentang ijma' ulama. Di antara ijma' ulama itu adalah para ulama sepakat melarang orang sholat malam hanya 1 rakaat. Maka kalau Pak Haji Amri misalnya enggak sholat ba'diyah isya, begitu bangun menjelang subuh mau witir langsung kan? Jangan 1 Pak Haji, 3 paling tidak. Oh sudah ba'diyah isya? Oh kalau setelah ba'diyah isya boleh, tidak apa-apa, witir cuma 1 cukup, boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena ba'diyah isya itu sudah dihitung sholat malam. Jadi ba'diyah isya itu sudah dihitung sholat malam. Karena di fikih yang ini ya, begitu kita selesai sholat isya, maka sholat setelahnya adalah sholat malam. Saya sampaikan kemarin di sini, kalau dalam madzhab Syafi'i dari maghrib sebenarnya. Dari setelah maghrib itu sudah bisa sholat malam sebenarnya. Cuman saya kemarin sudah sampaikan di sini, walaupun saya bermadzhab Syafi'i, tapi saya lebih condong disebut sholat malam itu setelah sholat isya kalau saya pribadi. Nah, tadi hadisnya sudah kita baca, hadisnya Bukhari itu diantaranya. Jadi sholat yang dikerjakan setelah sholat isya sudah dikategorikan sholat malam. Itu pendapat yang saya pilih itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Pak Haji. Monggo Pak Haji Yono. Bagus. Nggih, sami-sami. Pakai teorinya Imam Nawawi aja. Pakai teorinya Imam Nawawi. Kalau Pak Haji yakin bahwa menviralkan itu lebih maslahat, viralkan itu. Tapi kalau Pak Haji ragu, tahan. Kalau yakin buruk, harus ditahan. Nah, silakan Pak Haji pertimbangkan sendiri aja.
Nah, kalau saya secara pribadi itu menimbangnya pakai pertimbangannya Imam Nawawi itu. Kadang sebagian orang itu provokatif juga itu, nge-share-nya itu. Al-firakan, kita jihad media sosial apa man? Oke, kita jihad media sosial, tapi kan tetap harus kita pertimbangkan maslahat madorotnya. Ada seorang ulama yang berkata begini, andaikan orang-orang yang tidak tahu menahan diri dari berbicara, tentu semua akan menjadi jelas. Tapi karena semua angkat bicara, kadang jadi nggak jelas. Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar, itu fatwanya membangkitkan Andalusia untuk yang kedua kalinya. Apa fatwanya? Hendaklah muslimin tahan bicara. Itu fatwa beliau. Hendaklah muslimin tahan bicara. Hari ini semua bicara. Oke, plus minusnya pasti ada. Tapi betapa banyak hal yang tadinya harusnya jelas batilnya menjadi nggak jelas batilnya gara-gara semua bicara. Ada sesuatu yang hak menjadi nggak jelas haknya gara-gara semua bicara. Sesuatu yang jelas kafir misalnya gitu ya, itu menjadi nggak jelas gara-gara semua bicara. Ada hal-hal yang jelas-jelas zalim misalnya, menjadi nggak jelas gara-gara semua bicara. Andaikan muslimin mau tahan bicara, maka insya Allah akan menjadi lebih jelas. Tahan bicara bukan tidak bicara loh ya, beda. Tahan bicara dengan tidak bicara itu beda. Tahan bicara tadi dipertimbangkan. Ini kira-kira kalau saya ngomong tambah keruh apa tambah jernih gitu. Kalau kita yakin dengan kita bicarakan menambah jelas kebenarannya, sampaikan, bicarakan. Tapi kalau kita ragu, tahan dulu. Kalau kita yakin jelek, jangan pernah di-share itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik, jawabannya gini Pak sebenarnya. Kalau ada kemungkaran kan minimal kita ingkar dulu dalam hati. Kita ingkar dulu. Saya ketika nonton berita di TV saat itu ada orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, itu alhamdulillah saya ingat, hampir saya tonjok TV saya itu. Lupa saya. Hampir mau saya tonjok TV saya. Lupa saya. Ya artinya kita punya kemarahan atas dihinanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menghina Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ya tadi itu hendaklah dipertimbangkan kembali. Ini kalau kita share, betul nggak ini jadi amunisi untuk menghantam mereka? Atau justru menjadi amunisi yang akan menghantam kita sendiri? Itu kan harus kita cerdas itu dalam bermedia sosial itu. Tapi insya Allah asal kita sudah ingkar, kita sudah tidak termasuk dalam kategori yang bersekutu dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya itu. Tapi kalau Bapak tidak pernah ingkar, kita tidak pernah ingkar, ngerinya memang kita masuk dalam mendukung kemungkaran itu. Jadi paling tidak yang paling dasar itu hati kita ingkar, itu dulu aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini kan viral bagaimana seorang ustaz yang namanya Gus Misbah atau nama aslinya kan Adem. Apakah Pak Ustaz juga mungkin bisa ikut mengetahui tentang keadaan ini? Saya di sini saya ingin tidak suka apa yang dilakukan oleh seorang ustaz. Dimana yang pertama dia menghina seorang santriwati, di mana dia sangat merendahkan dan katakanlah mengatakan seperti sampah masyarakat. Yang kedua juga dia menghina penduduk yang kedua kayak itu. Yang
Namun demikian tapi ada itu Pak yang sekretaris PKB itu membilang Pak Ustadz ini Pak, katanya sebaiknya dia nggak usah mengundurkan diri. Padahal apa yang dilakukan itu kan sangat tercela Pak. Sebagai Ustadz tentunya apa yang dilakukan itu menyimpang dari yang sesungguhnya. Yang saya tanyakan pada Pak Ustadz, apakah orang seperti itu masih perlu dibela atau seolah tidak merasa salah atau tidak melakukan perbuatan yang bersalah sehingga sampai seorang kiai pun membelanya dengan maksimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngeten, terlepas dari kasus itu ya, saya mau cerita gini aja. Di kita ini standar ulama itu nggak jelas di kita ini, di Indonesia ini. Standar ulama itu nggak jelas. Jadi ada mu'alaf baru 2 minggu, 2 pekan, karena ngasih kesaksian sana sini panggil ustadz. Ada seorang Gus, pagi masih Gus, sore bapaknya meninggal, kiainya meninggal, panggil kiai sudah. Pagi masih haji, sore jadi ketua partai Islam, langsung kiai haji gelarnya. Kita itu sering begitu, nggak jelas kita ini. Makanya karena sering nggak jelas, kadang kita susah bedakan mana ulama mana pelawak gitu kadang. Ya susah kita bedakan kadang itu. Asal pakai sorban agak panjang misalnya, nanti orang udah nyangka itu ulama, ternyata dukun misalkan, banyak begitu itu. Nah makanya kan di kita ini standarnya nggak jelas. Saya cerita dulu ini supaya kita tahu bahwa sebenarnya keulamaan itu kan ada standarnya, ngoten lho Pak. Saya pernah dapat informasi di Pakistan itu, untuk disebut maulana atau mulwi, kalau kita ustadz lah ya, itu harus belajar agama intensif 8 tahun lulus. Belajar agama 8 tahun intensif itu, lulus baru punya gelar mulwi atau maulawi atau maulana. Kalau maulana udah nikah, kalau mulwi atau maulawi itu belum nikah biasanya. Itu di Pakistan. Itu saja belum boleh berfatwa. Kalau mau bisa berfatwa harus daurah. Kalau bahasa kita ambil spesialisasi jurusan 2 tahun biasanya daurahnya itu. Daurah hadis, fikih, Quran, macam-macam. Nanti boleh fatwa, itu pun fatwa di bidangnya aja. Itu di Pakistan Pak. Nah, di kita ini tadi saya ulang, mu'alaf 2 pekan aja, karena ngasih kesaksian sana sini, langsung dipanggil ustadz. Pagi masih haji namanya, panggilannya masih haji. Sore jadi ketua partai Islam, langsung gelarnya kiai haji. Misalnya. Pagi itu masih Gus, anaknya kiai. Sore abahnya meninggal, langsung gelarnya kiai haji. Nah tadi saya ulang, asal orang pintar ngomong dipanggil ustadz atau kiai, padahal nggak punya ilmu kiai, sehingga kadang kita susah beda antara mana ulama, mana pelawak tadi itu. Bisa dipahami ya? Itu di kita Pak. Nah, karena seringkali ada kerancuan-kerancuan itu, maka jangan heran kalau kemudian kadang kebenaran itu diukur dari banyaknya followers di zaman sekarang itu. Saya pernah di media sosial ada seorang ketua majelis taklim tertentu lah, saya nggak sebut nama majelis taklimnya itu. Cukup populer di negara kita. Itu ngomongnya apa? Yang kami undang, yang kami datangkan adalah ustadz-ustadz yang di media sosial yang followersnya itu jutaan. Coba ngundangnya itu berdasar ustadz dengan followers yang banyak. Paham maksudnya? Ya, sudah dipahami ya? Ya.